Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang memang adalah suatu kewajiban bagi kita untuk selalu memujinya. Semoga dengan banyaknya kita memuji Allah di muka bumi ini, kembali kita mengucapkan kalimat pujian itu di tiga keadaan yang sangat berat. Yang pertama, ketika menyeberangi sirat, yang mana banyak orang akan jatuh ke dalam jurang api neraka, dan yang selamat sampai di ujung akan mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hasan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala bentuk kesedihan, dan kesedihan yang paling besar adalah ketika masuk ke dalam jurang api neraka. Dan pada saat memasuki surga Allah Azza wa Jalla, karena sampai di Qantarah, di ujung jembatan yang dibentangkan di atas api neraka, tidak langsung masuk surga, masih ada beberapa hal. Dan ketika masuk surga, kembali mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga sampai pada saat ini. Seandainya bukan karena petunjuk dari Allah, kita tidak akan bisa sampai ke dalam surganya. Dan ketika masuk ke dalam surga, mereka mencicipi apa yang Allah sediakan, hidangkan bagi mereka. Kembali mereka mengucapkan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga kalimat-kalimat pujian ini kembali terucap di hari kemudian kelak nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas petunjuknya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin subuh saya tidak tahu siapa yang mengisi, Ustaz Sudin ya. Harus ngambil lagi dan lanjut. Ayo labas. Qada'an. Sebagai bentuk qada'an atau adaan. Ya, mau itu qada atau ada dalam menjalankan tugas, itu ada namanya qada, ada namanya ada, ada juga namanya rukhsah, ada juga namanya azimah. Ini sekilas. Kalau ada itu adalah melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan. Jadi kalau jadwalnya sampai di 4 Ramadan, dia lakukan itu dari 1 sampai awal, dari awal sampai akhir, maka dia telah menjalankan amanahnya, adaan. Tapi kalau ternyata ada 1 hari atau 2 hari dia tidak lakukan karena uzur, lalu dia ganti di hari selanjutnya, maka disebut dengan qadha. Ya, disebut dengan mengganti. Ya, mengganti apa yang telah luput. Ada juga namanya rukhsah. Ya, rukhsah dia melakukan tugas seperti yang diperintahkan, tapi ada beberapa yang dia tidak sesuaikan atau dia tidak sempurnakan karena memang ada keringanan. Seperti sholat ketika dia sedang safar yang harusnya 4 rakaat, dia sholatnya cuma 2 rakaat, zuhur, asar, dan isya, maka disebut dengan rukhsah. Ada juga disebut dengan azimah. Azimah itu ketetapan syar'i yang memang sudah seperti itu. Ya, sudah bukan ada rukhsah atau tidak ada keringanan dalamnya, tapi sesuai seperti yang diperintahkan. Allah perintahkan sholat 4 rakaat, yang 4 rakaat, tidak 2 rakaat. Makanya sebagian ulama kita mengatakan sholat di musim atau saat safar, apakah 2 rakaat itu sebagai bentuk rukhsah atau dia bentuk azimah? Apakah dia itu bentuk keringanan atau memang hukum asalnya sholat saat sedang musafir itu adalah 2 rakaat, bukan 4 rakaat? Karena hadis Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, dahulu sholat itu cuma 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu kemudian disempurnakan saat sedang mukim, artinya zuhur 4 rakaat,
asar 4 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Itu saat mukim, dan tetap pada saat musafir tetap pada 2. Sehingga sebagian ulama mengatakan berarti sholat 2 rakaat saat safar itu bukan rukhsah, tapi itu adalah azimah. Kalau azimah berarti bukan lagi keringanan, memang hukumnya 2 rakaat saja, tidak boleh 4 rakaat. Maka sebagian ulama mengatakan saat musafir tidak boleh 4 rakaat, harus 2 rakaat. Wallahu ta'ala. Nah, saya di sini entah sebagai adaan atau rukhsah atau azimah atau qada'an, ya terserah dinilai saja. Yang penting di dalam ahkam syariah ada namanya seperti yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana yang dahulu atau berapa hari yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya kami akan mengkaji beberapa ayat-ayat dari surah dari Al-Qur'an Karim. Untuk pagi hari ini atau subuh hari ini kami mau ambil dari juz 2. Kalau yang sebelum-sebelumnya adalah juz 1, terakhir adalah juz 2 tentang tahwilul qiblah. Saya mau ambil dari ayat berkaitan dengan keluarga atau hubungan dalam sebuah ikatan pernikahan, baik itu memulai ataupun mengakhiri, entah mengakhiri dengan keinginan sendiri atau terakhiri karena memang maut atau kematian yang memisahkan, dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Semoga di waktu yang singkat kita bisa sebutkan secara umum saja, karena kalau detailnya silakan kuliah istibah, insyaallah ya, dipelajari secara detail di istibah Makassar insyaallah. Saya mulai dari kalimat atau ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tentang pernikahan, di mana kita tidak boleh menikah sembarangan, apalagi mau tambah sembarangan. Itu punya aturannya. Siapa yang boleh kita nikahi dan siapa yang tidak boleh kita nikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnih." Dan seterusnya. Larangan di sini dalam kaidah usul fikih adalah litahrim. Setiap larangan dalam agama kita selama tidak ada yang memalingkannya, maka dia bermakna haram. Jadi haram karena kalian dilarang untuk menikahi. Ini khitabnya kepada kita laki-laki. Wahai kalian para laki-laki, janganlah menikahi wanita-wanita musyrikah hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Jadi karakter pertama yang harus kita nikahi dari wanita, mau itu yang pertama, kedua, tiga, 4, adalah mukminah, harus beriman. Tentu dengan iman yang sudah mungkin dijelaskan oleh asatidzah kita di sini, iman yang sebenarnya, iman kepada Allah, iman di rukun iman yang telah kita pelajari semua, dan juga ya beriman dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diterapkan atau telah digariskan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hatta yu'minna, jadi sampai mereka beriman. Wala amatun. Nah, di sini ada istilahnya di dalam ilmu fikih, ada ilmu iftirati, ya, ilmu seandainya. Ada ilmu apa istilahnya itu? Bukan berarti boleh, tapi seandainya terjadi maka ini jauh lebih baik daripada yang lainnya. Tapi bukan berarti harus itu. Ya, waktunya memulai dengan itu tidak boleh. Tapi itu belakangan nanti ketika sudah tidak ada sama sekali jalan baru ke situ. Maka di dalam fikih ada namanya ilmu iftirati, ilmu seandainya terjadi. Seperti misalnya ada pertanyaan, kalau seandainya kita berada di atas Ka'bah, kita sholat menghadap kemana? Itu kan pertanyaan seandainya. Makanya waktu Syekh ada yang ditanyakan, ada yang tanya Syekh dari mahasiswa, Syekh, kalau begitu kita ketika di atas Ka'bah, di mana kita menghadap kalau sholat? Syekh mengatakan, sekarang kan sudah zaman teknologi canggih dan seterusnya. Begini saja, kalau Anda berada di atas Ka'bah, hubungi saya. Ya, kalau sudah berada di atas Ka'bah, telepon saya, nanti saya kasih tahu menghadap kemana. Artinya apa? Walaupun ada istilah ilmu iftirati, jangan tapi juga ada sembarang, ya, sembarang seandainya.
Ya, tapi itu bisa saja terjadi di atas Ka'bah, itu kan tidak mesti berarti pas di atas Ka'bah. Artinya di atas Ka'bah bisa saja ketika kita naik pesawat pas di atas Ka'bah, itu menghadap kemana sholatnya. Nah ini kata Syekh, hubungi saya saat kalian berada di atas Ka'bah. Sama juga waktu ada yang tanyakan bagaimana kalau kita ke bulan. Kita ke bulan kalau sholat menghadap kemana? Sama jawabannya Syekh. Nanti kalau sudah sampai di bulan baru hubungi saya, nanti saya kasih tahu kemana arahnya. Tapi dulu itu pertanyaan yang seolah-olah aneh, tapi ternyata sekarang bisa terbukti. Ya tidak mesti ke bulan, bisa saja ke planet lain atau kemana, kalau memang ada yang bisa ke sana. Nah, lalu ini disebut dengan ilmu iftirati. Sampai ada ya agak sedikit aneh dan mungkin tidak masuk akal, tapi dibahas oleh ahli fikih. Seandainya seperti misalnya ada seorang laki-laki yang keluar, mohon maaf ini, air maninya di sebuah tempat, lalu kemudian di bawahnya ada sungai. Dan sungai itu membawa spermanya itu, dan di ujung sungai ada seorang wanita yang mandi. Ya, tiba-tiba spermanya masuk dan hamil. Itu sampai dibahas. Kira-kira jadi hukumnya bagaimana itu anaknya, dan seterusnya. Walaupun secara akal tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tapi mereka berandai-andai. Baik, ini namanya ilmu iftirati dalam fikih. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Musyrikah di sini agama selain Islam, apapun bentuk agamanya, mau itu Nasrani, Yahudi, Konghucu, dan semua agama secara umum masuk ke dalam ini karena disebut dengan musyrik, dan semuanya mereka telah mensyirikatkan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja untuk ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini ada pengecualian. Walaupun MUI kita, fatwa MUI terakhir mengatakan tetap haram, tidak boleh. Walaupun sama Yahudi dan Nasrani, karena Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang ini tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani yang ada dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang ada di masa Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi dibolehkan kepada kalian untuk menikahi wanita-wanita dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ini ada pembolehannya memang, tapi harus betul-betul disesuaikan dengan apa penjelasan ulama kita. Tapi secara umum tidak boleh ada istilah nikah beda agama di dalam agama kita. Walaupun ini lagi ramai dibahas ya, baru-baru ini, karena ada seorang ya katanya ustadz yang memang spesialisnya atau pekerjaannya adalah menikahkan yang beda agama. Dan siapa di MUI kita pusat, alhamdulillah sudah membantah itu dan seterusnya. Yang intinya tidak boleh menikahi mereka sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala amatu mu'minah, dan seandainya yang kita sebutkan tadi, seandainya kalian tidak mendapatkan wanita-wanita muslimah yang merdeka, maka budak muslimah walaupun itu tidak cantik, wala amatu mu'minah, walaupun ya sini tidak disebutkan ada cantiknya, tapi karena ada kalimat setelahnya nanti ia menggambarkan itu. Wala amatu mu'minah, dan budak wanita yang beriman itu jauh lebih baik, khairun min musyrikatin, jauh lebih baik daripada wanita musyrikah, walau a'jabatku, walaupun kalian terkagum-kagum dengan kecantikannya. Karena a'jabatkum di sini bisa banyak memang maknanya, bisa cantik, bisa kaya, bisa nasabnya bagus dan seterusnya. Karena kan wanita dinikahi dalam Islam dijelaskan tunkahul mar'ah li arba'ah. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, sama dengan jumlah wanita yang boleh dinikahi juga 4 ya. Tunkahul mar'ah li arba'ah, wanita dinikahi karena 4. Li jamaliha, karena kecantikannya, wa limaliha, karena kekayaannya. Maka tidak salah mencari wanita yang berada, yang kaya, dianjurkan. Wa li nasabiha, ya, dan juga karena keturunan Dayak, keturunan Andi, keturunan Puang dan seterusnya, tidak ada masalah. Walidiniha, dan juga karena agamanya. Tetapi dari 4 hal ini Rasulullah menekankannya keempat. Fadfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang karena agamanya. Makanya dalam mencari pasangan, Allah Ta'ala ini analisis kami sendiri dan juga hasil membaca tentunya, bukan analisis memutuskan sendiri, tapi hasil bacaan. Kami menyarankan kalau ada orang yang mau dicarikan istri,
itu yang pertama dicari bukan agamanya. Sesuaikan dengan urutannya. Cari yang cantik memang, ya, cari yang cantik, yang banyak uangnya atau orang berada dan bagus keturunan baik-baik. Nah, setelah itu jadikan yang paling terakhir jadi patokan agamanya. Nah, kalau seandainya kita dapat wanita cantik, berada, bagus ininya, nasabnya, keturunannya, akhlaknya dan seterusnya, tapi pas dilihat ternyata agamanya kurang bagus, maka kita tolak. Jadi kita menolaknya karena agama. Nah, bahayanya kalau terbalik, kita cari karena agamanya, cari akhwat yang bercadar, yang sudah tarbiyah, yang sudah ini. Baik, sudah pas bagus ini biodatanya. Baik, boleh nazar? Boleh, silakan. Pas dilihat nazar mundur. Berarti dia menolak karena apanya? Berarti bukan karena agama. Nah, makanya kalau mau mencari memang mencari dulu. Jadi jangan bilang ini ada ustaz cantiknya, nazar terus, tidak cantik, atau lagi. Saya kira wajar, ya. Karena kita mau hidup bukan 1 hari 2 hari, ya, kita mau hidup bersama insya Allah sampai di surga. Nah, jadi tak balik ini memang. Ya, jadi mau coba lagi. Jadi seperti itu. Karena jadi patokannya memang adalah ad-din, agama. Makanya jangan menolak bukan karena agama. Ya kalau sudah bagus agamanya dari awal kita sudah dapat, ya bagus agamanya, bercadar, ini tarbiyah sudah banyak ini seterusnya. Pas dilihat ada kekurangan dari fisik misalnya, ada dari masalah kekayaan dan seterusnya, terima. Yang penting bagus agamanya. Tapi kalau dari awal sudah cari kakak yang kaya ini apa seterusnya, oke, dapat sesuai karakter yang kita inginkan, baru kita mengatakan boleh nazar, silakan. Saat nazar lalu ada sesuatu yang membuat kita mundur, padahal agamanya sudah bagus, berarti Anda memang memilih bukan karena agama, dan itu bahaya. Baik, jadi ayat ini menjelaskan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW juga bahwasanya la amatun mu'minah, wanita budak itu jauh lebih baik daripada musyrikah yang cantik. Nah, dari ini ada hukum fikihnya. Bolehkah menikahi wanita budak? Wanita budak, ya bukan orang merdeka. Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asal seorang laki-laki merdeka itu tidak boleh menikahi budak wanita. Kalau punya budak sendiri, ya silakan, ya, tidak ada masalah dia lakukan hal itu. Tapi untuk dia menikah dengan budak wanita budak ini tidak boleh. Kecuali kalau dia sangat tidak ada lagi, dia tidak punya kemampuan untuk uang panai, uang belanja dan seterusnya, tidak ada. Dan tidak ada wanita yang mau menerimanya kecuali budak, dan dia khawatir terjerumus kepada perzinahan, maka boleh dia menikahi wanita budak. Tapi konsekuensinya, kenapa hikmah larangan ini? Kenapa dilarang menikahi wanita budak? Karena itu akan menambah perbudakan. Sementara Islam mengajarkan untuk menghilangkan perbudakan. Makanya dalam beberapa hukuman yang diterapkan bagi pelanggar syariah adalah membebaskan budak. Nah, menikah dengan wanita budak itu menambah perbudakan. Kenapa bisa? Karena anak yang lahir dari budak itu adalah budak. Walaupun bapaknya orang merdeka, tapi karena ibunya adalah budak, dan itu bukan budaknya dia. Seandainya budaknya dia, lain ceritanya. Tapi karena dia menikah dengan budak, wanita budak ini milik orang lain, maka segala yang dimilikinya adalah milik majikannya. Maka anak yang lahir dari dia adalah milik majikannya, walaupun punya bapak kandung, dan majikannya berhak untuk menjualnya, berhak untuk membagikannya, berhak untuk mewariskannya dan seterusnya. Punya, jadi menambah perbudakan. Nah, makanya dilarang seorang laki-laki merdeka menikah dengan budak kecuali dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Dan ini dijelaskan dalam surah An-Nisa di lembaran pertama. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Ya, kalau sudah tidak bisa sama sekali menikahi wanita-wanita merdeka, maka tidak mengapa dari budak-budak, dengan syarat dzalika liman khasyal 'anata minkum. Itu bagi orang yang khawatir yang terjerumus kepada al-'anah atau az-zina, dan dia tidak punya kemampuan. Lam yastati minkum tawla, tidak memiliki dana atau
upah atau kehidupan yang mencukupi untuk menikah. Nah, ini juga menjadi persyaratan bahwasanya makna dari kemampuan dalam pernikahan itu bukan kemampuan biasa. Dia harus menggabungkan beberapa kemampuan. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Al-ba'ah memang sebagian ada yang mengartikan al-ba'ah itu ya kalau kelaki-lakiannya sudah berdiri, berarti itu sudah layak menikah. Makanya Imam Ahmad ketika melihat anaknya Abdullah tidur, lalu ada tenda berdiri di sarungnya, dia bilang sudah layak menikah ini. Dikasih nikah. Karena dia memahami atau para ulama memahami al-ba'ah di sini adalah al-qudratu 'alal jima'. Kalau sudah mampu melakukan hubungan suami istri berarti dia sudah layak menikah. Tapi yang lainnya mengatakan al-ba'ah maksudnya adalah mampu mendapatkan penghasilan yang dengannya bisa hidup berkeluarga dalam keadaan nyaman, ya berkecukupan. Ya, tidak juga mesti harus kaya sekali baru mau menikah. Tapi yang penting dia bisa menghidupi untuk dirinya dan orang yang akan masuk dalam tabungannya. Allah Ta'ala. Jadi ini yang pertama, wanita yang harus kita atau yang boleh kita nikahi dan yang tidak boleh nikahi, yaitu orang musyrik tidak boleh kita nikahi sampai dia beriman. Adapun budak yang disebutkan di sini wala amatun mukminah, walaupun pada larangan tertentu, tapi itu jauh lebih baik daripada menikahi wanita musyrikah. Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang hubungan suami istri. Ini kan sudah masuk pernikahan, berarti setelah pernikahan akan ada hubungan suami istri. Dalam hubungan suami istri silakan lakukan kapan saja, di mana saja, gaya apa saja, terserah. Yang penting pada hal-hal yang dilarang jangan lakukan. Jadi hukum asalnya untuk memulainya itu tidak boleh. Ya, al-aslu fil bid'i al-haram. Hukum asal dari hubungan badan itu haram sampai terjadi yang namanya pernikahan. Nah, kalau sudah terjadi pernikahan, maka hukum asal dari istimta' antara suami istri adalah boleh dengan seluruh tubuhnya, mau dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau lubang hidung, lubang telinga, lubang ketiak, apa semuanya boleh. Ya, ini dalam hukum Islam, kecuali pada hal-hal yang dilarang. Jadi hukum asalnya boleh, ini yang sudah menikah, kecuali pada yang dilarang. Yang dilarang ada karena waktu, ada karena keadaan. Waktu adalah di siang hari Ramadan. Ini tentu tidak boleh. Waktu saat sedang melaksanakan ibadah haji, walaupun ini masuk kepada keadaan, yaitu keadaan melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, dan juga ketika kondisi fisik wanita dalam keadaan haid dan nifas. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya khusus tentang hal ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang al-mahid, tentang darah yang keluar dari seorang wanita, maka Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, huwa adza, itu adalah darah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini tambahan hukum. Yang ditanyakan adalah apa itu darah. Setelah dijawab apa itu darah, ada tambahan hukumnya, yaitu tidak boleh menggauli istri saat terjadi haid atau yang sama dengan nifas. Hatta yatahur, sampai mereka suci. Hatta yatahur. Fa idza tatahharna, dan kalau sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangi istri kalian dari arah yang Allah perintahkan. Maka sebagian ulama mengatakan melakukan hubungan suami istri itu wajib. Kenapa? Ini perintah dari Allah, bukan perintah dari siapa. Ini perintah dari Allah. Min haitsu amarakumullah. Allah perintahkan ya untuk melakukan itu. Maka sebagian ulama mengatakan suami istri itu harus melakukan hal ini minimal, ya paling minimal wajibnya adalah sekali dalam 1 bulan. Ada yang mengatakan sekali dalam 40 hari. Ada juga yang mengatakan yang paling ini adalah sekali dalam 4 hari. Karena anggapan kalau dia punya 4 istri, setelah selesai di 4 dia kembali ke yang pertama, berarti dia patokannya 4 hari. Ya, ada yang juga mengatakan setiap hari. Ini aqwal ulama dalam hal ini. Dan ini perintah dari Allah, kewajiban. Maka ya dalam skripsi mahasiswa kami Istiba itu ada beberapa judul-judul yang mereka ajukan. Hukum ya tidak memberi nafkah batin kepada istri,
Ada juga mengatakan apa hukum seorang istri menggugat cerai karena tidak mendapatkan jatah dari suami. Nah, ini ternyata dibahas oleh para ulama-ulama kita. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan tentang nisa hukum harsul lakum yang kita sebutkan kemarin. Bahwasanya silakan ambil gaya apa saja, datangi istri dari arah mana saja. Dia seperti ladang. Karena dia seperti ladang, maka lakukanlah seperti kita bertanam di ladang. Bagaimana caranya bertanam di ladang? Saya kira kita semua sini mungkin sebagian pernah bertani. Artinya apa? Jangan langsung menanam. Ya, perlu ada namanya dibersihkan dulu, ya rumputnya dicangkul-cangkul dulu, dilembutkan sampai tanahnya lebur, baru ditanami. Tapi kalau langsung ditanam bisa-bisa mati, ya, atau tidak bagus hasilnya. Karena di sini Allah menyebutnya sebagai harsul lakum, tempat tanam kalian, maka lakukan seperti bagaimana kalau kita bercocok tanam, ya, ada muqaddimah, ada ketika melakukan dan ada penutup, ya, jangan juga asal selesai begitu. Baik, ini tidak perlu terlalu detail. Kalau saya mengajar di kelas ini saya gambar di papan tulis, tapi karena ini bulan Ramadan dan rata-rata orang dewasa di hadapan saya, jadi insya Allah sudah paham. Baik, selanjutnya dalam masalah ini, dalam proses perjalanan pernikahan bisa jadi banyak masalah. Ada beberapa keluarga mungkin yang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Ada masalah, ada kondisi, atau ada keadaan, atau ada situasi yang membuat tidak bisa bertahan. Ya, maka ada istilah hukum talak. Ini sekilas saja. Jadi ini kan memang urutan ayatnya seperti itu. Misalnya pernikahan, kemudian hubungan suami istri, kemudian bisa jadi ada terjadi perceraian, kemudian saat terjadi perceraian mau rujuk lagi bagaimana, mau rujuk tapi keluarga orang tua dari wanita tidak mau, itu hukumnya bagaimana, bagaimana kalau ada anak yang lahir dari situ, siapa yang urus, siapa yang nafkahi, kemudian seandainya juga ada yang meninggal dunia dan seterusnya. Ini urutan-urutan dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan talak. Jadi kemudian selanjutnya bisa jadi ada kondisi-kondisi seseorang itu bermasalah dengan istrinya, dengan suaminya, dengan pasangannya, sehingga mungkin ada yang pisah ranjang tapi belum cerai. Ya, pisah ranjang itu belum tentu cerai. Cerai itu harus dengan lafaz yang sharih atau lafaz kinayah dengan niat. Nah, sebelum kita bahas tentang cerai ini secara singkat, di ayat sebelumnya tentang sebelum wal mutallaqat itu ada ayat yang menjelaskan tentang ilah. Al-ilah. Ilah ini adalah mungkin karena ada kondisi tertentu suami kemudian bombe istrinya, dia tidak kasih jatah, dia tidak mau berhubungan dengan istrinya. Di sini Allah membatasi. Kalau memang itu ada seperti itu, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ya, walil ladzina yuluna min nisa'i tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, seandainya ada suami yang mengatakan bersumpah, ya demi Allah saya tidak mau lagi berhubungan dengan engkau. Ya. Maka jika itu berlanjut sampai 4 bulan, hari terakhir 4 bulan harus kembali atau cerai. Ya, kembali atau cerai. Siapa yang menceraikan? Kalau suaminya tidak menceraikan, pengadilan yang menceraikan atau hakim. Ini kalau ada seorang suami yang tidak mau lagi menggauli istrinya. Beda kalau seandainya karena keadaan tertentu, misalnya ya kita pergi kuliah di Madinah 1 tahun baru pulang, pelayaran misalnya 1 tahun baru pulang atau yang lainnya, ini di luar itu. Di sini maksudnya dia karena memang tidak mau, padahal bisa, dan dia bersumpah ya tidak mau mendatangi istrinya, maka dibatasi sampai 4 bulan. Kalau ada yang mau kasih hukuman sama istrinya, bila saya tidak mau berhubungan dengan kau selama 1 bulan, tidak masalah. Ya, karena batasnya adalah 4 bulan. Disebut ilah kalau sampai 4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Nah, batasnya adalah 4 bulan. Kalau sudah menjelang 4 bulan dia harus kembali. Kalau tidak kembali diceraikan. Ya, hukum talak jatuh. Walaupun suaminya belum mengucapkan kalimat cerai, maka wanita boleh datang kepada, dan bukan khulu lagi. Ya, khulu itu kalau memang dari awal istri yang pergi yang mengurus,
atau yang meminta perceraian dan mengembalikan mahar yang pernah diberikan atau ewa pengganti dari mahar yang pernah diberikan. Karena bisa jadi mahar yang dikasihkan sudah tidak ada atau sudah habis atau sudah tidak ada lagi, maka diganti. Ini tergantung kesepakatan. Biasanya di buku catatan nikah kita itu ada ditulis seperti itu. Nah ini kalau memang itu sampai 4 bulan tidak datang-datang, tidak kembali, maka pengadilan berhak memutuskan wanita ini telah diceraikan. Dan setelah diceraikan, masa iddahnya adalah salah satu quru yang disebutkan di ayat selanjutnya. Nah sebelum kita sebutkan apa itu salah satu quru, dalam cerai dengan keluarga itu harus dengan lafaz yang sharih, niat atau tidak niat, atau dengan lafaz yang kinayah tetapi harus ada niat. Lafaz sharih adalah lafaz kalimat seperti cerai atau talak atau pisah, ya semakna dengan itu. Saya menceraikan, ya, atau dengan mu'allaq, ya, kalau sudah sampai segini, sampai di sini di tempat ini saya ceraikan kau. Sampai di tempat itu otomatis jatuh talaknya, jatuh cerai. Wallahu semoga tidak terjadi. Kemudian ada namanya lafaz kinayah. Lafaz kinayah ini adalah tidak ada kalimat cerai di situ, tidak ada juga kalimat pisah, tidak ada kalimat talak, tetapi seperti ada mengandung, ya. Seperti misalnya saya sudah tidak mau hidup satu rumah dengan Anda. Itu kan tidak ada kalimat cerai, tidak ada kalimat pisah, tapi ada mengandung. Nah kalimat seperti ini harus ditanyakan apa niatnya Anda mengatakan seperti itu. Siapa tahu maksudnya tidak mau hidup satu rumah di situ, maunya di rumah yang lain, ya. Atau dia bilang pergi ke rumah orang tua, nanti saya pergi ke rumah mertua, ya kan? Ya, bukan cerai juga itu. Ditanyakan niatnya. Ya, kalau dia bilang sudah pergi sana ke rumah orang tua, nah, maka ditanyakan apa maksudnya Anda mengatakan. Ini bisa jadi pelajaran, bisa menjadi takdib sebagai hukuman dan seterusnya. Maka ditanyakan niatnya. Ya, tentu niatnya dia dengan Allah, tapi kita atas dasar kesadarannya kita tanya, apa maksud Anda mengatakan itu? Apakah Anda berniat menceraikan atau hanya sekedar menggertak atau memberikan pelajaran? Nah, kalau yang kalimat-kalimat seperti ini, inilah yang disebut dengan lafaz kinayah, yang butuh dijelaskan apa maksud dari kalimat itu, apa niatnya. Tapi kalau dia bilang saya ceraikan kamu, tidak usah tanya niatnya. Dia bilang bercanda aja Ustaz, tidak ada istilah bercanda. Salasun jidduhun najid wa hasluhun najid. Ada 3 hal yang tidak boleh kita bercanda, karena bercanda atau serius sama-sama jadi. Di antaranya adalah cerai. Sama juga dengan nikah, jangan bercanda. Ya, datang ada orang tua datang sini Ustaz Saiful, ya, kenapa Ki? Ada anakku perempuan istiba mahasiswa semester ini, bagaimana kalau saya kasih nikah? Langsung saya bilang saya terima. Jadi masalah mahar belakangan. Jadi jangan dipermainkan. Ini hal-hal yang tidak boleh, karena kita bercanda ataupun serius itu dihitung jadi. Makanya ada yang mencatat bagaimana itu yang di sinetron, yang adegan pernikahan. Saya minta jawab, ya, dilihat apakah saat dia akad itu pakai nama aslinya atau tidak. Ya, kalau pakai nama aslinya sah. Kalau nama aslinya maka itu sah. Tapi jadi masalah kalau sinetron itu istrinya orang, wah itu bahaya, itu tetap tidak sah karena dia menikahi istrinya orang. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya bukan, masih status single, ya yang perempuannya, kalau laki-laki kan tidak mesti single, yang perempuan saja jadi masalah. Kalau dia masih single, maka sah kalau dia menggunakan nama asli, ya nama asli laki-laki, nama asli perempuan, walaupun hanya adegan film, tapi itu dianggap sah. Baik. Kemudian jadi ini talak adalah harus dengan kalimat yang sharih, yang jelas, atau kinayah yang ada niat di dalamnya. Nah, ketika sudah diceraikan, maka masa menunggu itu adalah salah satu quru. Quru sendiri di dalam ayat ini dan juga dalam hadis-hadis yang lainnya, ulama kita sangat berbeda pendapat dalam hal ini pada 2. Apakah maksudnya haid atau suci? Nah, saya tidak perlu panjang lebar memilih mana, walaupun dalam mazhab Syafi'i lebih memilih suci. Ada juga dalam mazhab yang lain memilih haid. Artinya apa? Kalau wanita itu diceraikan, maka dia tinggal menghitung 3 kali haid, selesai haidnya, selesai juga masa iddahnya. Artinya apa? Dia boleh menikah
dengan laki-laki lain, dan mantan suaminya tidak boleh lagi rujuk. Kalau mau rujuk dia harus ngantri juga, sama dengan laki-laki lain, ya, harus menikah ulang, akad baru, mahar baru, dan seterusnya. Ini dalam masalah talak. Kemudian masa talak ini salah satu di masa iddah itu boleh suami rujuk tanpa seizin dari istri. Karena ketika cerai, karena cerai itu di tangan suami, rujuk pun di tangan suami. Jadi misalnya dia cerai ini baru 2-3 hari menyesal suaminya kembali, silakan, tidak masalah. Tapi itu sudah dihitung, jangan main-main, ada batasnya. Ada batasnya. Anda menceraikan hari ini, pagi ini, sore menyesal kembali, ya, rujuk itu dengan ada 2 cara. Yang paling jelas, walaupun tidak ada ucapan, adalah berhubungan badan. Kalau sudah berhubungan badan, berarti tandanya dia sudah rujuk. Ya. Dan yang kedua adalah dengan ucapan, saya kembali, saya menyesal, saya tarik. Tidak bisa lagi menarik, saya rujuk. Ya, saya rujuk, kita tetap bersama. Ya silakan. Berarti tidak ada pernikahan ulang. Dilanjutkan saja pernikahan yang sudah ada, tanpa mahar, tanpa ini. Walaupun sebaiknya ada saksi. Ya, kalau ada yang menyaksikan, ya, kalau dia sudah rujuk. Apalagi kalau memang ketika cerai itu di sidang, di pengadilan, tentu ada saksi. Maka untuk rujuknya pun juga harus menggunakan saksi. Ya, bahkan kalau bisa di pengadilan, ya, sebagian itu di pengadilan kan rujuk supaya catatan yang ada di pengadilan itu berubah dari cerai menjadi rujuk kembali, sehingga kalau wanita ini ada yang datang melamar, pengadilan menolak. Kenapa? Dia sudah status menikah, kembali rujuk dengan mantan suaminya. Jadi di masa iddah ini seorang laki-laki tidak boleh punya hak untuk kembali, dan wanita tidak punya pilihan, dia harus menerimanya. Tapi itu lagi dihitung. Nah, batas cerai itu cuma 3 kali. Talak 1, dia rujuk, kemudian masalah lagi, cerai lagi, berarti sudah 2, warning, lampu kuning. Ya. Kemudian setelah rujuk lagi, misalnya ada masalah lagi, cerai lagi, sudah lampu merah. Ya, apa maksudnya lampu merah? Laki-laki tidak boleh lagi rujuk. Sudah batas akhir. Kecuali kalau wanita ini yang sudah diceraikan 3 kali, selesai masa iddahnya, dan dia menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah dengan laki-laki lain, dia harus berhubungan, bukan cuma sekedar akad, harus berhubungan badan. Setelah itu mungkin cerai, dan bukan juga dengan sengaja. Bukan sengaja menikah supaya dia kembali ke suami pertamanya, tidak. Harus dengan pernikahan yang sah dan resmi, ingin sama-sama. Tapi jika ada dikata Allah, ya, mereka cerai dan kemudian suami pertama mau rujuk, silakan nikah ulang. Dihitung lagi dari 1. Ya, kalau misalnya terjadi lagi cekcok, cerai lagi, dihitung lagi 1. Berulang sampai 3. Sampai ketiga, berarti 6 kali nih. Yang ketiga keduanya ini tidak bisa lagi rujuk, harus nikah lagi dengan laki-laki lain. Siapa laki-laki lain? Bisa ya suami pertama, suami kedua. Tapi yang kenapa ada tuh perempuan begini, masa begitu terus kehidupannya? Tapi secara hukum bisa jadi, ya. Jadi suami pertama tidak bisa lagi rujuk sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Misalnya menikah dengan mantan suami keduanya. Dengan mantan suami keduanya cekcok lagi, cerai 1 lagi, 2 sampai 3, tidak bisa lagi rujuk. Kecuali menikah lagi dengan laki-laki lain, kembali lagi ke suami pertama. Bingung juga. Baik, tapi intinya hukumnya seperti itu. Suami kalau sudah 3 kali cerai dengan istrinya sudah tidak boleh rujuk, kecuali saat istri menikah dengan laki-laki lain dan cerai lagi, masa iddahnya habis, baru boleh rujuk. Hanya menjadi masalah ketika ini masuk dalam contoh kias syabah. Ketika misalnya istri baru cerai 1 kali atau 2 kali lah, ya, cerai 2 kali, suami tidak rujuk, lalu kemudian menikah dengan laki-laki lain. Setelah sekian lama menikah dengan laki-laki lain, ternyata cerai juga. Akhirnya mau kembali ke suami pertama, sepakat kembali ke suami pertama. Apakah cerai 1 dan 2 yang dulu itu masih dihitung atau sudah tidak dihitung? Sebagian ulama kita mengatakan sudah tidak dihitung. Artinya ketika dia baru kembali setelah istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain dan cerai, dia kembali lagi, itu sama dengan talaq ba'inah. Menikahnya istrinya itu dengan laki-laki lain dan cerai, kemudian cerai,
itu sudah menghapus semua cerai yang sebelumnya. Jadi dia sama seperti pengantin baru. Kalau ada cerai, hitung lagi dari 1, 2, dan 3. Allah Ta'ala. Kemudian itu sekilas saja karena banyak sebenarnya terkait hukum-hukum talak, tapi kita ambil yang umum-umumnya saja. Nah, kalau sudah tiba masa wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna, dan kalau sudah tiba masa iddahnya habis, maka pertahankanlah, artinya rujuk atau sekalian lepas, dan jangan membuat wanita itu tergantung. Maksudnya bagaimana? Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, jangan mempermainkan ayat-ayat Allah. Maksudnya bagaimana? Ada laki-laki misalnya masa iddah wanita itu 3 haid atau 3 kali suci. Di hari terakhir dia mau habis iddahnya, dia rujuk. Di hari terakhir. Setelah rujuk, dia cerai lagi. Ya, setelah rujuk, dia cerai lagi. Pisah lagi. Berarti menunggu lagi 3 kali haid atau 3 kali suci. Sampai menjelang berakhir, rujuk lagi. Ya, ini kan memang dia mau menggantung. Dia hanya tidak mau lepas, ya, supaya tidak menikah dengan orang lain dan seterusnya. Di sini Allah mengatakan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, jangan permainkan ayat Allah. Memang hukumnya boleh saja seperti itu secara hukum, tapi jangan mempermainkan. Fatadharuha kal mu'allaqah, kalian membuatnya seperti tergantung. Ini tidak boleh. Ya, kalau mau rujuk, ya rujuk dan pertahankan. Tapi jika kemudian hari ada masalah, ya mau diapa lagi? Nah, dan juga bagi para wali, keluarga dari wanita yang diceraikan ini, kalau ternyata setelah terjadi cerai ada masalah, kemudian tidak bisa tahan emosi, cerai. Tapi setelah sekian lama menyesal, ya, ada anak, ada ini dipikir, dan masalah yang dipermasalahkan sebenarnya bisa diperbaiki, bisa diselesaikan, akhirnya rujuk. Tapi ketika mau rujuk, keluarga dari wanita sudah terlanjur jengkel sama laki-laki. Ya, sudah terlalu jengkel. Ini permasalahan, Masya Allah, Al-Quran sudah gambarkan. Yang kehidupan kita yang seperti ini, ternyata Al-Quran sudah menggambarkan itu. Keluarga dari laki-laki, baik itu bapaknya atau saudaranya, dia bilang, jangan mau kembali. Laki-laki kurang ajar memang itu. Ya, tidak tahu bertanggung jawab, masalah sepele begini diceraikan, jangan kembali lagi. Misalnya ada yang seperti itu. Ternyata Al-Quran juga mengatakan jangan. Selama laki dan suami istri ini berkeinginan untuk kembali dan ada tanda-tanda kebaikan di situ, dan kita lihat insya Allah bisa rujuk dan bisa balik kembali, fala ta'tuluhunna, jangan halangi untuk menikah kembali, biarkan dia menikah kembali selama memang ada tanda-tanda kebaikan di dalamnya. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalikum azka lakum wa athhar. Jadi biarkan jangan kita sebagai keluarga jangan terlalu banyak mencampuri urusan keluarga kita yang sudah menikah, walaupun sampai pada titik perceraian, ya jangan. Biarkan, kalau memang ada tanda-tanda kebaikan, biarkan dia rujuk. Ini waktu yang membatasi kita. Terakhir mungkin adalah jika di dalam perceraian itu ada anak yang lahir, siapa yang bertanggung jawab? Di sini masalah nafkah, masalah pakaian untuk anaknya itu tanggung jawab bapaknya. Ya, masalah semua nafkah, pakaian, kebutuhan, pendidikan dan seterusnya, walaupun anak itu ada sama ibunya atau keluarga ibunya, tetap bapaknya yang bertanggung jawab untuk menafkahinya. Ya. Dan seandainya baru lahir atau diceraikan saat sedang hamil, kan ini ada yang terjadi, diceraikan saat sedang hamil, tetap ya suami bertanggung jawab menafkahi. Dan bagi wanita punya kewajiban menyusui. Kalaupun seandainya dia tidak bisa menyusui, boleh kepada yang lain dengan upah. Yang bayar siapa? Adalah suaminya. Wal walidatu yurdi'na auladahun. Syekh Imam Haramain pernah salah baca ini. Ya, saat sholat, wal walidatu yurdi'na azwajahun. Ya, wanita-wanita menyusui suaminya. Salah, harusnya menyusui anaknya. Tapi salah baca ke Imam Masjidil Haram. Allah, kenapa bisa salah baca beliau itu? Ya, istri-istri hendaknya menyusui suaminya. Ya, harusnya ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya.
Dan di sini disebutkan 2 tahun. Yurdina auladahunna haulaini kamilain. 2 tahun sempurna liman arada an yutimma radha'ah, bagi yang mau menyempurnakan 2 tahun. Dan ayat ini dijadikan oleh Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya bahwasanya masa kandungan seorang itu paling cepat 6 bulan. Ya, paling cepat 6 bulan. Artinya apa? Jika ada seorang yang menikah 6 bulan kemudian melahirkan, jangan dituduh macam-macam. Karena bisa jadi. Dari mana ayatnya? Selain ayat ini, yang pertama adalah dalam surah Al-Ahqaf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Masa mengandung dan masa menyusui sampai selesai itu 30 bulan. Dan di ayat ini Allah mengatakan masa menyusui itu 2 tahun. 2 tahun itu 12 kali 2 berarti 24. Dari 30 sisa 6 bulan, berarti 24 masa menyusui, 24 bulan masa menyusui, 6 bulan masa hamil. Inilah makna hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, masa mengandung dan masa menyusui selama 30 bulan. Jadi masa kehamilan paling minimal itu adalah 6 bulan. Kurang dari 6 bulan ada yang lahir sempurna, itu bisa dipertanyakan. Tapi kalau dia lahir 6 bulan normal dan seterusnya, itu bisa saja ada. Baik, kemudian dalam proses perceraian ini dan ada anak, maka yang bertanggung jawab menafkahi adalah ayah daripada anak itu. Dan jika seandainya anak itu disusui bukan oleh ibu kandungnya, maka ayah dari sang anak ini yang membayar. Seandainya dia menyewa wanita, dan di zaman dahulu itu begitu. Sampai Rasulullah SAW itu kan disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad, biasa kita dengar Halimatus Sa'diyah, karena dari Bani Sa'ad. Itu dengan upah. Artinya wanita-wanita dulu di Arab, orang Quraisy itu kepedalaman mencari wanita-wanita yang menyusui, yang punya ASI, dan dibayar. Dan tidak ada yang mengambil Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yatim, dianggap tidak punya uang, tidak punya biaya. Tapi Halimah yang mengambilnya walaupun dengan gratis. Tetapi Rasulullah SAW sudah membayar dengan semuanya. Maka secara hukumnya, jika ibu itu tidak bisa menyusui dan dia memberikan anaknya ke orang lain untuk disusui, maka hendaknya suaminya membayar wanita yang menyusuinya. Dan wanita yang menyusuinya ini adalah mahram bagi sang anak. Nah, ini paling terakhir mungkin masalah mahram bagi susuan, saudara atau keluarga susuan. Yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Sama persis dengan nasab. Jadi orang-orang yang mahram bagi orang yang disusui sama dengan ketika dia sama seperti anak nasab. Seperti nasab. Jadi misalnya ada seorang laki-laki menyusu sama seorang wanita, dan wanita ini, seorang ibu ini punya banyak anak yang sudah menyusu sama dia, maka semua anaknya itu dengan laki-laki yang menyusu ini mahram. Ya, karena dia dianggap sebagai anak, yang lainnya anak kandungnya, ini anak susuan. Begitu pula dengan misalnya jika wanita, anak kecil ini adalah seorang wanita menyusu sama seorang perempuan, maka suami dari perempuan itu adalah mahram dari anak perempuan ini, karena dia adalah anak susuan dari wanita itu. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa bisa? Dan yang menyusui saya itu adalah perempuan, bukan laki-laki, termasuk omnya. Ya, jika ada omnya atau ada saudaranya ini perempuan, laki-laki, ya omnya berarti om susuan, itu mahram baginya. Mungkin ada yang mengatakan yang menyusui saya perempuan, bukan laki-laki. Ya cocok nih, yang menyusui perempuan, tetapi yang membuat wanita itu punya ASI adalah yang menghamilinya, dan yang menghamili adalah suaminya. Berarti ada yang memakan atau menyusu dari milik laki-laki sebenarnya. Jadi ASI yang ada pada istri itu adalah milik suaminya. Allah Ta'ala. Dan untuk saudara persusuan ini atau hukum persusuan itu dibatasi 2 tahun ala qauli jumhur. Artinya wanita yang menyusui anak-anak harus dilihat juga, ya. Itu batas anak itu 2 tahun. Dan itulah yang menjadi mahramnya. Lewat dari 2 tahun, jumhur mengatakan bukan lagi
bukan lagi anak susuan. Misalnya kalau ada anak sudah 3 tahun atau 5 tahun masih menyusu, maka itu bukan susuan. Cuma ini bermasalah dengan hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya, karena Salim itu dulu tinggal waktu masih kanak-kanak di rumahnya Abi Hudzaifah. Masih kecil, tidak masalah. Istrinya Abu Hudzaifah di dalam rumah bebas, tidak masalah, tidak pakai jilbab biasa di dalam rumah. Tapi ketika Salim sudah mulai beranjak dewasa dan juga sudah mengerti mana aurat, mana bukan aurat, dan bahkan mungkin sudah tahu mana mahasin dan mar'ah, mana hal-hal yang indah dipandang dari wanita. Wanita ini atau istri dari Abu Hudzaifah mulai merasa tidak enak, apalagi suaminya pencemburu dan seterusnya. Maka beliau mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya keadaan seperti ini. Salim dulunya kecil, tidak ada masalah. Sekarang sudah dewasa, sudah balik, sudah dewasa. Tidak mungkin saya dalam rumah pakai jilbab terus. Ini rumah saya, dan ini anak. Memang dari kecil saya didik, tapi tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan mahram. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Arti'i," kasih menyusu. Ya, kasih susu Salim walaupun sudah besar, maka dengan susuan itu Anda menjadi mahramnya, jadi anak susuan. Inilah yang menjadi masalah dalam masalah hukum radha'ul kabir, hukum menyusui orang besar. Sebagian ulama menganggap ini adalah khusus untuk Salim, sebagian mengatakan dari mana? Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha menyelisihi istri-istri Nabi yang lainnya. Istri-istri Nabi yang lainnya mengatakan ini khusus untuk Salim. Aisyah mengatakan tidak ada tanda kekhususan. Semua syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah berlaku umum kepada siapapun. Makanya ada fatwa nyeleneh dari Mesir beberapa tahun yang lalu waktu saya kuliah di Libya, mengatakan begini, di perusahaan itu rata-rata direkturnya laki-laki dan rata-rata sekretarisnya perempuan. Direktur dan sekretaris otomatis satu ruangan, ya kan? Nah, daripada berkhalwat, ada fatwa mengatakan kasih menyusu saja, ya, supaya jadi anak susuan. Tapi di fatwa nyeleneh, ya. Berdasarkan dengan dalil Salim tadi yang bisa membuat hubungan susuan itu tetap berlaku walaupun di atas 2 tahun. Salim sudah 15 tahun, bahkan sudah dewasa. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan. Nah, di sini ada penjelasan ulama kita perbedaan antara boleh atau tidak. Saya lebih tertarik pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ini bukan khusus tapi bukan juga dilepas begitu saja. Kalau ada yang kasusnya sama persis dengan Salim, maka dia mengambil hukumnya Salim. Tapi yang sudah yang lainnya tidak sama. Ya, kalau hanya sekedar tinggal 1 hari 2 hari maka tidak boleh. Ya, apalagi kalau sudah lewat 2 tahun. Wallahu taala alam bisawab. Ini sekilas hal-hal terkait dengan keluarga, walaupun masih banyak kita belum bahas tentang yang meninggal, kemudian harta yang diberikan seandainya dia bisa, apakah itu ada dan seterusnya. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita jelaskan sedikit. Demikian yang bisa kami sampaikan tadabbur atau penafsiran, bukan tafsir sebenarnya, yang penjelasan sedikit tentang ayat-ayat terkait keluarga di dalam surah At-Talaq, mulai dari pernikahan sampai perceraian, penyusuan, dan insyaallah akan masuk pada kematian. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau seperti itu memang dianggap tidak sah menurut jumhur, ya, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak persyaratkan wali, berarti sah. Yang penting ada saksi, ada mahar. Ya, tapi kalau jumhur, dan itu lebih kuat, adalah harus dengan izin wali. Wali itu tergantung mazhab siapa yang kita ambil urutannya. Tapi umumnya adalah al-ubuwah, ya,
bapak dulu, summa al-umumah, jadi bapaknya dulu, bapak ke atas, wa in ala, bapaknya, tidak ada bapaknya, kakeknya, tidak ada kakeknya, kakeknya bapaknya, tidak ada kakeknya bapaknya, kakeknya, ya sampai paling atas. Kalau dari pihak ini tidak ada, baru ke samping bapaknya, saudara dari bapaknya, berarti pamannya, dari bapaknya, bukan paman dari ibunya, dari bapaknya. Nah kalau itu juga tidak ada atau tapi tidak layak jadi hakim, wali dan seterusnya, baru ke anaknya kalau dia punya anak. Kalau tidak ada, ya baru ke lari ke hakim. Ya, hakim pun juga hakim yang betul-betul ditunjuk, ya bukan, karena kan sekarang di kampung-kampung ada istilah imam kampung, ya atau hakim kampung yang sebenarnya secara resmi dari pemerintah tidak dapat izin untuk hal itu. Hanya ya ditokohkan oleh masyarakat. Nah, ini tidak boleh. Dia adalah harus hakim yang memang dapat tugas dari pemerintah untuk menikahkan. Ya tugasnya adalah untuk hal itu. Kalau tidak itu berarti tidak sah. Ini jumhur. Walaupun dalam mazhab Abu Hanifah seorang wanita boleh menikah dengan tanpa wali, tapi ketat dari yang lain. Jangan juga dicampur-campur. Dalam mazhab ini kita ambil mazhabnya Abu Hanifah, tidak ada wali. Dalam masalah mahar kita ambil mazhab yang tidak mewajibkan mahar. Dalam saksi kita ambil mazhab yang tidak mewajibkan saksi. Kacau juga itu. Akhirnya menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Itu bahaya. Tapi kita memahami bahwasanya jika yang di sinetron itu yang menikahkan di situ bukan dari keluarganya, tidak ada walinya, bukan juga dari hakim, maka tidak sah. Ya, dihukum tidak sah. Tapi kita pembahasannya tadi adalah masalah canda atau tidak bercanda dalam seperti ini. Kalau itu betul-betul hakimnya, walinya sendiri yang mengatakan, seperti kisah yang ada di Madinah Munawwarah saat Syekh menjelaskan tentang pernikahan dan hadis ini, dan dia kasih contoh. Ya, dia kasih contoh. Ya fulan, zawwajtuka ibnati bi mahri kadza wa kadza. Wahai fulan, dia menyatakan contoh dalam masalah akad itu begini. Wahai fulan, saya nikahkan putri saya yang bernama si fulana dengan anda mahar sekian. Itu mahasiswa langsung togi nyeletuk, ya langsung terima, kami itu, ya saya terima. Oh langsung teriakin, dan akhirnya heboh, dan akhirnya sang dosen diambil itu mahasiswa, dia bawa ke rumahnya, dia sampaikan ke putrinya, kau sudah menikah dengan si fulan. Ya, dan itu terjadi, kisah nyata di Madinah Munawwarah. Jadi jangan bermain-main, jangan bercanda, apalagi kalau itu adalah wali, ya, karena ini tidak boleh. Allah Ta'ala. Ya, silakan. Tapi bagaimana seorang perempuan? Apakah boleh kita mencari yang empat perkara? Kemudian saya pindah ke masalah poligamitas. Ya. Seseorang yang bertugas di suatu daerah, pas umpamanya ditugaskan di suatu daerah selama 4 tahun, dia tidak boleh kembali ke rumahnya. Waduh, tidak bawa istri. Jadi yang terjadi wasi. Apakah dia boleh menikah secara kontrak atau bagaimana? Nikah kontrak. Ya kontrak selama pokoknya 3 tahun. Saya menikahkan kamu selama, saya nikahkan kamu. Menikahi kamu selama 3 tahun. 3 tahun. Nah, setelah itu saya ceraikan kamu. Apakah boleh bagaimana? Ya. Pertama tentang wanita, apakah juga punya wewenang untuk mencari 4 karakter yang kita sebutkan tadi? Kalau hadis-hadis yang ada, Rasulullah cuma menjelaskan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wahai para wali, kalau sudah ada yang datang melamar, jadi bukan semuanya wanita yang mencari, tapi kalau ada yang datang melamar dan engkau telah ridhoi akhlak dan agamanya, di situ dilihat akhlak 2 saja, akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Karena kalau tidak, takut fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ini bahaya. Jadi kalau sudah ada yang datang, akhlaknya bagus, agamanya bagus, akhlak bagus, agama bagus, otomatis dia tidak akan melantarkan istrinya, termasuk dalam masalah nafkahnya. Ya, karena dilihat dari situ. Tetapi wanita punya wewenang untuk menolak. Untuk menolak jika ada yang melamar datang, kalau saya tidak suka. Ya. Tapi yang sebenarnya yang dalam hal ini juga harus dengan persetujuan orang tua atau wali. Karena umumnya apalagi masih gadis, ya, makanya dalam mazhab Abu Hanifah dibedakan antara gadis dengan janda, atau dalam mazhab Malik yang membedakan antara gadis dengan janda. Kalau gadis
itu tidak boleh ambil keputusan sendiri. Dia harus dari keluarganya, termasuk diamnya seorang gadis itu memang adalah iznuha, izinnya, tapi keluarga atau wali masih bisa mempertimbangkan, melihat, tapi dilihat dari dua sisi tadi, agama dan akhlak, bukan punya pekerjaan atau banyak harta. Ya karena seharusnya laki-laki memang harus bekerja, harus mencari nafkah dan bertanggung jawab. Baik, kalau ternyata yang diinginkan adalah yang 4 tadi, agamanya, kemudian kegantengannya, kemudian juga dari nasab yang baik, apalagi hartanya, ini tidak ada masalah, ya, boleh juga, tetapi tidak ada anjurannya untuk memilih seperti itu. Yang ada hanya agama dan akhlaknya. Dulu ada seorang wanita di masa Rasulullah yang dinikahkan secara paksa oleh bapaknya atau oleh keluarganya. Setelah menikah, wanita ini mendatangi Rasulullah SAW. Apakah wanita tidak punya pilihan yang ketika dinikahkan harus menerima semua pilihan orang tuanya, dipaksa menikah dengan orang tuanya? Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak mesti, boleh wanita memilih. Dan kalau Anda tidak senang dengan suami Anda, boleh minta cerai, tidak masalah. Maka wanita itu mengatakan, tidak, saya tetap akan bersama dengan suami saya, cuma saya ingin memberitahukan kepada semua wanita bahwasanya kita juga punya hak memilih. Jadi bukan asal terima begitu saja. Walaupun orang tua sudah menyetujui, tetap ditanya wanitanya. Makanya kalau dia diam, ya itu berarti dia mau. Tapi kalau sejak awal dia bilang tidak mau Kak, karena ada yang lain yang tunggu, nah, berarti jangan dipaksa. Karena kasihan juga kalau dipaksa. Sudah ada kasus di masa Rasulullah seperti Zainab, ya, menikah dengan Zaid. Bukan dipaksa, tapi tidak ada rasa suka di antara keduanya, yang pada akhirnya terjadi perceraian. Lalu kemudian Rasulullah yang menikahi Zainab binti Jahsy, kalau nggak salah. Terkait masalah nikah kontrak, kalau disebutkan masanya, inilah disebut dengan nikah mutlak, atau bahasa mengelabui nikah kontrak. Nikah mutlak ini kalau menyebutkan jangka masa waktu, mau itu 3 tahun, bahkan seandainya 10 tahun atau lebih dari itu, ketika di dalam lafaz nikah disebutkan waktu, berarti itulah namanya nikah mutlak yang dilarang di dalam syariat ini, yang dibolehkan oleh Syiah. Bahkan dipraktikkan itu kalau sebut waktu di dalam akad atau di dalam perjanjian, saya menikahi kamu hanya selama saya bekerja di sini dan saya di sini kontraknya cuma 4 tahun, berarti selama itu saja. Saya selesai dari sini, kita cerai. Itu kalau itu disebutkan berarti namanya nikah kontrak, nikah mutlak, dan ini dilarang dalam agama. Yang ada yang diperbincangkan oleh ulama adalah an-nikah biniyatil thalaq, nikah dengan niat cerai. Tidak ada dalam lafaz, tidak ada di dalam catatan, tidak ada juga dalam perjanjian. Hanya pada diri laki-laki saja, saya mau menikah, daripada saya tidak bisa bawa istri, tidak bisa ini, di sini juga bahaya dan seterusnya, daripada terjerumus, mending saya menikah. Terus bagaimana nantinya? Dalam niatnya, ya nanti dilihat. Kalau memang tidak bisa dibawa kembali, ya ceraikan. Ya, itu ada maksudnya biniat thalaq. Nah, inilah yang diperselisihkan oleh ulama kita. Saya pernah baca fatwa Syekh bin Baz mengatakan boleh, tetapi dia zalim. Alasannya boleh karena syarat sah nikah sudah ada. Ada rukun, ada syaratnya, ada ijab, ada qabul, ada mahar, ada saksi, ada ini. Lengkap semua, tidak ada yang menghalangi kesahihan daripada pernikahan itu. Hanya saja orangnya yang zalim atau berdosa karena dia ada niat talak. Dan beliau juga membolehkan, bisa jadi setelah dia menikah sekian tahun ternyata lebih nyaman, akhirnya dia tidak ceraikan. Tapi kalau yang pertama tadi, mau dia nyaman, mau dia suka, mau dia sangat cinta, pokoknya tiba waktu yang telah ditentukan, cerai. Itu perbedaannya. Kalau biniat ditolak hanya dengan niat saja, belum tentu dia terjadi. Ya, misalnya kalau ada yang pergi kuliah di barat atau di sana, daripada dia jatuh ke dalam yang diharamkan, dia menikah dengan niat kalau selesai kuliahnya nanti pulang tinggalkan. Ya, banyak juga orang Arab yang datang ke puncak dan seterusnya seperti itu. Kita mengatakan kalau dalam lafaznya ada kata talak, maka itu nikah mutlak. Tapi kalau tidak ada, kembali kepada fatwa ulama, ada yang bolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Sama dengan nikah mahram.
Ya, nikah mahram itu ini pernah saya tawarkan tapi dalam keadaan bercanda, walaupun tidak ada yang setuju di Istiba. Mahasiswi kita di Istiba sekarang ini ratusan, dan sebagian pulang, sebagian tidak pulang. Kecuali yang pulang itu yang ada mahramnya. Yang tidak ada mahramnya tidak boleh keluar dari pagar asrama, harus begitu mahram. Jadi saya bilang, ini kasihan juga yang tidak mau pulang ini. Ada walaupun dalam mazhab Syafi'i boleh saja rifqah ma'munah, dan dalam mazhab yang lain tidak boleh sama sekali. Dan kita sebagai institusi ingin menjaga wanita-wanita kita. Kita mengambil sebagai keputusan institusi, tidak boleh akhwat pulang kecuali dengan mahram. Walaupun ada istilah nebeng mahram, walaupun dia rombongan, walaupun dia anggap aman dan seterusnya, kita secara institusi mengatakan tidak boleh, harus mahramnya yang jemput. Nah, sempat memang ada sampaikan, kalau bagaimana kalau seandainya ada satu orang dapat mahram, omnya atau bapaknya, sementara teman-temannya kan satu kampung dari Sidrap semua misalnya, tetangga-tetangga semua lagi, satu orang saja yang pergi jemput anaknya, ya jadi mahram, yang lainnya nebeng semua. Ya, keputusan kampus mengatakan tetap tidak boleh, harus mahramnya. Itu keputusan untuk menjaga. Nah, saya tawarkan, bagaimana kalau gini Ustaz, ada namanya istilah nikah mahram. Misalnya ada yang mau ke Merauke, ke Papua, atau ke Kalimantan yang jauh-jauh sana, orang tuanya tidak bisa datang karena ongkos pesawat, PP dia, kemudian anaknya, ditambah lagi harus vaksin 2, harus lagi poster apa dan lainnya, berat. Akhirnya ada ustadz juga yang mau pergi isi daurah di sana. Ya, saya bilang bagaimana kalau kita nikahkan saja, kita telepon orang tuanya, nikahkan putrinya dengan si ustaz untuk menemani dia sampai pulang. Ya, jadi mahram di pesawat dia temani sampai di rumahnya dia ceraikan. Ya, sampai di rumah diceraikan. Boleh tidak? Waktu saya mengajar di kelas semester 6, saya sampaikan contoh seperti ini. Saya sampaikan sama mahasiswi, jadi daripada tidak pulang, sekian tahun tidak pulang, orang tua tidak bisa jemput, ini ada ustadznya mau pulang, mau pergi ke sana isi orang. Ini telepon orang tuanya izinkan. Ya, untuk sekedar menemani sampai di tempatnya, masuk di rumahnya sudah aman, langsung mengatakan saya ceraikan kamu. Waktu saya sampaikan itu, semua mahasiswi teriak, kasihan, kenapa diceraikan? Kalau lanjutkan saja. Ya, berarti baper juga. Itu juga tidak boleh. Ya, nikah mahram namanya, itu juga tidak boleh. Dalam Islam pernikahan itu bukan main-mainan. Ya, pernikahan itu adalah ikatan yang dengannya kita ingin hidup bersama sampai, ya seandainya bisa ya sampai ke surga, tidak ada perceraian dan seterusnya. Jadi tidak ada istilah nikah kontrak, itu haram. Ya, kecuali nikah saja, kenapa tidak dipertahankan sampai selesai? Atau sampai Allah menakdirkan apa yang terjadi setelahnya. Baik. Cukup ya. Ada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum